Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup atau kenyang, dan juga dari doa-doa yang tidak mustajab atau tidak diijabahi. Kita akan sedikit membahas atau memberikan penjelasan berkenaan tentang 4 hal yang menjadi satu hal berkenaan tentang 4 hal yang Rasulullah SAW mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keempat hal ini. Artinya kebalikan dari 4 hal ini itu yang menjadi tujuan, ya. Ilmu yang bermanfaat, kemudian hati yang khusyuk, kemudian jiwa yang merasa cukup, dan juga doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ilmu tersebut tidak mengantarkan seseorang untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menambah ketaatannya, tidak menambah rasa takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga ilmu tersebut memang bukanlah ilmu yang bermanfaat, ya. Seperti misalkan ilmu tentang sihir, ilmu perdukunan dan lain sebagainya yang memang tidak ada manfaatnya, bahkan memberikan madarat bagi kehidupan seseorang baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian yang kedua yaitu qalbin la yakhsha, hati yang tidak merasa khusyuk, ya. Hati yang tidak merasa khusyuk bisa disebabkan dari banyaknya maksiat yang dilakukan, ya, atau kotoran-kotoran hati yang sudah menumpuk, ya. Dan hati yang tidak khusyuk itu biasanya buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika ilmu yang dimiliki seseorang itu bermanfaat, maka itu akan menjadikan hatinya menjadi hati yang khusyuk, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya nafsin la tashba'. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Artinya jiwanya terus-menerus mengharapkan lebih dari sisi materi ataupun hal-hal yang sifatnya keduniaan, tidak pernah merasa cukup dari satu makanan, pengen terus, ya, minuman, kemudian harta dan lain sebagainya, ya. Dan hal ini mengisyaratkan bahwasannya memang orang tersebut menjadikan dunia sebagai tujuan dan cita-citanya. Sebagaimana di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang menjadikan dunia menjadi cita-citanya, tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kefakiran itu terus-menerus berputar di depan matanya, ya. Maka na'udzubillah min dzalik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari doa yang tidak diijabahi. Bisa jadi karena makanannya tidak halal, minumannya tidak halal, atau kurang berhati-hati dalam mencari sumber penghidupan yang baik, ya. Atau juga karena doanya bukan doa kebaikan, ya. Atau juga karena doanya mengandung maksiat, doanya mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan kepada salah seorang sahabat, atib mat'amak takun mustajabat doa. Perbaiki sumber makananmu, ya. Sumber penghasilan yang kemudian menjadi makanan itu diperbaiki, berhati-hati, maka ketika hal itu kamu lakukan, takun mustajabat dakwah, maka kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 hal ini kita berhati-hati dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keempat-empatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lawan dari
keempat hal ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita miliki bermanfaat, hati kita menjadi hati yang khusyuk, kemudian jiwa kita menjadi jiwa yang merasa cukup dan kenyang atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, serta doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.